Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Anak-anak, materi pada hari ini adalah berempati itu mudah, menghormati itu indah. KD dan tujuan. KD atau kompetensi dasar pada materi ini adalah KD 3.6, yaitu memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama. Kemudian KD 4.6, yaitu menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan empati terhadap sesama. Adapun tujuan pembelajaran, anak-anak diharapkan yang pertama menjelaskan arti tentang perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran surat An-Nisa ayat 8. Kemudian diharapkan mendapat menampilkan perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran surat An-Nisa ayat 8. Kemudian menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Kemudian menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait. Kemudian dapat menyebutkan arti tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait. Yang pertama, empati. Apa itu empati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Pendek kata, empati adalah dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi kalau melihat orang lain sedih, kita ikut sedih, yaitu empati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Kita ulang.
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 8. Jadi anak-anak, ketika kalian membagi sesuatu kepada orang lain, ucapkanlah yang baik-baik. Jangan mengucapkan perkataan yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Yang artinya, orang mukmin yang satu dengan yang lain itu bagaikan satu bangunan yang saling mengokohkan bagian-bagiannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abi Musa radhiyallahu anhu. Jadi dari sini, kalau kita melihat orang lain, ya, khususnya yang beragama Islam, yang beriman, sedang disakiti, maka sepatutnya kita juga ikut tersakiti. Kenapa? Ya tadi, karena kalbunyan, seperti bangunan, satu bangunan yang saling mengokohkan. Jadi ikatan kita kuat. Jadi minta pertolongan, ya kita bantu semampu kita. Perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Jadi mendengar, ya, mendengarkan meskipun tidak diucapkan. Kemudian yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Dibayangkan, umpama kita jadi seperti mereka, bagaimana perasaan kita. Kemudian berlatih mengorbankan milik sendiri. Dan yang keempat, membahagiakan orang lain. Jadi ini perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menghormati orang tua. Siapakah orang tua? Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kenapa? Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lahir ke dunia ini di berkat ayah ibu, berkat bapak ibu, berkat umi dan abi, kita bisa lahir di dunia ini. Jadi bapak ibu kita menikah, akhirnya lahirlah kita. Jasa mereka sangatlah besar, sehingga kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Maka wajib hukumnya seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi disayangi, dihormati. Jadi umpama kalian mau pergi ke sekolah, mau pergi main,
izin orang tua terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena ridho orang tua lah ya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua marah, maka apa? Allah juga akan marah. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Gitu ya anak-anak ya. Disayangi orang tuanya. Apa jasa kedua orang tua kita? Yang pertama, ibu mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi, ibu itu berat ketika mengandung kita. Yang kedua, menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga malam hari karena memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi masih kecil kebangun-bangun, nah ibu menyusui, disayangi ya ibunya, disayangi orang tuanya. Kemudian yang ketiga, ibu dan ayah memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Jadi ibu menjaga kita dari masih kecil sampai nanti dewasa. Kemudian yang keempat, ayah dan ibu bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Kemudian yang kelima, ayah dan ibu memberi bekal pendidikan, di mensekolahkan kita ya, memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada kita semuanya. Kemudian yang keenam, ayah dan ibu memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Jadi coba kalau kita hitung apa yang sudah diberikan orang tua kita kepada kita, pasti kita tidak akan dapat untuk menghitungnya. Sudah terlalu banyak ya jasa orang tua kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat,
anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 83. Jadi berdasarkan ayat ini, setelah kita beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah berbakti atau menghormati kedua orang tua kita dan berbuat baik kepada semua manusia, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Jadi semua manusia harus kita baiki. Begitu anak-anak. Dari Abdullah bin Amr berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah wa taraktu abawayya yabkiyani faqala irji' 'alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Yang artinya, seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku meninggalkan kedua orang tua dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah mereka berdua tertawa, sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi berdasarkan hadis ini juga kita wajib berbakti kepada orang tua. Jadi Rasulullah tidak berkenan ada orang yang hijrah meninggalkan kedua orang tua yang sedang menangis. Jadi berbakti kepada orang tua itu juga termasuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku menghormati kedua orang tua. Yang pertama, ketika orang tua masih hidup, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghormati kedua orang tua kita yang masih hidup adalah memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Sopan ketika berbicara kepada orang tua, membantu pekerjaannya. Jadi mama bantu cuci piring, membantu menyapu, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Kemudian mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik, diberitahu orang tua hal-hal yang baik diikuti. Membahagiakan keduanya, pasti sebisa mungkin kita bahagiakan kedua orang tua kita, buat mereka bangga, buat mereka tersenyum terhadap kita. Kemudian yang kedua, apabila orang tua sudah meninggal, maka kita bisa berbakti. Jadi masih bisa berbakti, yaitu dengan yang pertama, mendoakan mereka setiap saat agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didoakan Kemudian melaksanakan wasiatnya, dilaksanakan apabila ada wasiat atau pesan-pesan sebelum meninggal.
Kemudian menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Jadi dilanjutkan persaudaraannya kepada saudara-saudara dari orang tua kita. Kemudian menjaga nama baik mereka. Jadi dijaga apabila ada orang yang menghina, umpamanya kalian bela orang tua kalian. Doa untuk kedua orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma dan sayangilah mereka, kama rabbayani shaghira sebagaimana mereka telah memeliharaku pada waktu kecil. Ini jangan sampai lupa mendoakan orang tua. Kemudian C, menghormati guru. Guru adalah orang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik pada diri sendiri, masyarakat, bangsa maupun negara. Jadi jika tidak karena guru, mungkin kita tidak akan mengerti apapun. Jadi karena guru mengajarkan kepada kita membaca, menulis, kemudian berakhlak yang mulia, maka jadilah kita orang-orang yang berilmu pengetahuan, yang beradab atau berbudi pekerti yang baik. Cara berbakti kepada guru. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Jadi kalau ketemu sama bapak ibu guru, jangan diam, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak atau ibu. Kemudian yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Kemudian yang ketiga, rendah hati, sopan dan menghargai. Jadi yang sopan, duduknya yang baik. Kemudian dengarkan apabila bapak ibu guru sedang menjelaskan, jadi tidak mainan sendiri. Kemudian yang keempat, melaksanakan nasihatnya. Jadi bapak ibu guru bicara tentang apa, didengarkan, dilaksanakan apa perintahnya. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Jadi kalau ada tugas dari bapak ibu guru, dikerjakan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang empati, berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Semoga bisa dapat dipahami. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau tidak paham, bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.